kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 1 untuk membahas materi tentang eksistensi malaikat. Di dalam materi ini kami akan membahas 2 topik, yaitu keberadaan malaikat dan juga asal mula malaikat. Kita tahu bahwa malaikat ini adalah salah satu ciptaan manusia yang secara kasat mata kita tidak bisa lihat, tetapi ceritanya atau keberadaannya kita bisa lihat di dalam Alkitab. Dan Alkitab banyak mencatat tentang keberadaan malaikat atau tugas-tugas dari para malaikat ini. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, malaikat ini adalah utusan Tuhan atau pesuruh Tuhan, dan dia memiliki tugas yang khusus. Kalau kita baca di dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria dengan firman-Nya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel atau Yesus. Kalau Immanuel di dalam Yesaya, Yesus di dalam pesan yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Dan ini adalah tugas khusus yang diberikan sama Tuhan. Dan kalau kita lihat dari malaikat ini memang dia memiliki ciri khas yang berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Mengapa? Karena malaikat ini kita secara fakta sejarah atau secara kebenaran memang Alkitab tidak mencatat keberadaannya secara jelas. Dan memang keberadaan malaikat ini kita tidak bisa perkirakan dia ada di mana atau ada di Tuhan tempatkan dia di tempat seperti apa. Tetapi kalau kita baca di dalam Yesaya di dalam Yeskiel 28 ayat 14 sampai 15, di situ Tuhan menempatkan dia malaikat ini di Taman Eden yang penuh dengan krisopas, batu permata, itu lantainya terbuat dari emas. Tetapi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa malaikat ada di surga, karena surga itu Alkitab mencatat ada 2. Yang pertama Firdaus dan yang kedua adalah tahta Allah. Tapi kita tidak akan bahas di situ. Kita bahas keberadaan malaikat. Nah, fakta sejarah yang jelas di dalam Alkitab memang banyak menceritakan tentang malaikat. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Perjanjian Lama berbicara tentang malaikat lebih dari 100 kali. Kita bisa lihat contohnya. Apa contohnya? Kita baca di dalam 2 Samuel 4 ayatnya yang ke-16. Di sini firman Tuhan berkata begini. Ketika malaikat mengacungkan tangannya di Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan pada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan aroma orang Yebus. Cerita ini menandakan bahwa malaikat ini memiliki tugas khusus, di mana Tuhan memerintahkan malaikat untuk memusnahkan orang Israel. Kita baca sejarah atau cerita ini, kita akan menemukan fakta bahwa malaikat memiliki tugas khusus dan keberadaannya itu jelas ya, keberadaannya kita tidak bisa tahu. Nah, kemudian kita baca di dalam Yesaya 6 ayat 2. Di situ Nabi Yesaya menunjukkan malaikat itu sebagai serafim. Di dalam Yeskiel 10 ayat 1 sampai 3 menunjukkan pada kerub, dan juga di dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 27 dan Daniel 10 ayat 13. Daniel menyebutkan Gabriel dan Mikael dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa keberadaan malaikat itu memang Alkitab sudah mencatat bahwa malaikat itu ada dan benar-benar ada yang memiliki tugas khusus. Dengan demikian, malaikat yang diciptakan oleh Tuhan dialah malaikat atau ciptaan yang tidak bisa kita lihat secara jelas, tetapi perannya kita bisa mengetahui bahwa
malaikat itu ada. Kemudian kita akan berada pada pembahasan yang berikut, yaitu keberadaan malaikat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru juga menyebutkan malaikat sebanyak kurang lebih 195 kali. Dan para penulis perjanjian baru menegaskan bahwa malaikat itu benar-benar ada. Sebagai contoh, tadi sudah saya kasih salah satu contoh di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria untuk membawakan satu kabar baik tentang kedatangan Mesias atau kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Jadi fakta sangat jelas untuk keberadaan malaikat. Dalam perjanjian lama kita bisa temukan keberadaan malaikat, dan juga di dalam perjanjian baru. Jadi kita tidak bisa berkirakan bahwa malaikat itu ada atau tidak, tetapi Alkitab dengan jelas dan tegas mencatat bahwa malaikat itu benar-benar ada. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita akan melihat poin selanjutnya dari asal mula malaikat. Jadi malaikat tidak ada dengan sendirinya, tetapi malaikat adalah ciptaan. Malaikat diciptakan oleh Allah sendiri. Fakta penciptaan, kalau malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, ada ayat-ayat yang tercatat atau ayat yang tertulis tentang penciptaan malaikat atau Allah yang menciptakan malaikat. Misalnya dalam Mazmur 148 ayat 5 dan Mazmur 89 ayat 5 dan 7. Tapi saya akan membacakan ayat 5, Mazmur 148 ayat 5. Mazmur 148 ayat 5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Biarlah semua memuji Tuhan, termasuk malaikat dalam hal ini. Jadi kita bisa melihat dari ayat ini bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan, termasuk malaikat. Dan selanjutnya kita akan melihat pelaku penciptaan. Pelaku penciptaan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ternyata dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 di sana memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi segala sesuatu, dalam hal ini malaikat juga kita bisa melihat bahwa malaikat juga diciptakan oleh Allah sendiri. Dalam Kolose pun, Kolose pasal 1 ayat 16, Kolose pasal 1 ayat 16, Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu berarti pelaku penciptaan malaikat, Allah sendiri yang menciptakan malaikat itu. Jadi Allah yang menciptakan malaikat itu. Karena segala dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa malaikat adalah ciptaan daripada Allah sendiri. Kita
kita masuk dalam slide selanjutnya, yaitu asal mula malaikat dalam waktu penciptaan malaikat. Jadi Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci atau secara pasti kapan malaikat-malaikat diciptakan. Malaikat diciptakan kita bisa melihat dalam Ayub 1 ayat 6. Sana dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau anak-anak Allah ini adalah juga bisa dikatakan sebagai makhluk-makhluk surgawi. Makhluk-makhluk surgawi ini bisa juga dikatakan sebagai malaikat. Di dalam Ayub 38 ayat 7 juga di sana dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Bisa dikatakan juga bintang-bintang fajar ini, kalau misalnya kita bisa tarik dari bahasa asli atau bahasa Latin, bintang fajar ini adalah malaikat. Selanjutnya kita masuk masih dalam konteks Ayub 38 ayat 7. Jadi malaikat telah ada ketika dunia diciptakan. Jika diperhatikan dengan ayat ini, jelas bahwa malaikat sudah ada terlebih dahulu sebelum manusia. Sebagai makhluk ciptaan yang terpisah dan berbeda dengan manusia, dan malaikat harus tunduk kepada otoritas Allah, itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 3 dan Ibrani 1 ayat 14. Ini kita masuk dalam kesimpulan. Jadi keberadaan malaikat memang sangat misterius dan tidak bisa dijelaskan. Namun jika kita telusuri Alkitab, banyak ayat Alkitab yang menunjuk pada kebenaran mereka. Malaikat memang sudah jelas adalah ciptaan dan mereka tidak bisa atau tidak boleh disembah. Puji Tuhan, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.